Banyak portal berita mengangkat warta soal kemungkinan Ridwan Kamil kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat setelah tidak terpilih sebagai cawapres di pemilu 2024 yang akan datang. Berita tersebut bahkan ditambahi dengan kupasan soal nama-nama yang akan menjadi lawan berat Ridwan Kamil, diantaranya nama Kang Deddy Mulyadi. Perbandingan setiap isu politik atau program antara Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil bukan perkara baru. Bahkan sejak lama publik mengendus soal rivalitas antara Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil dalam konteks tertentu. Namun itu hanyalah sangkaan awam saja. Faktanya, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menyinggung atau mengkritik Ridwan Kamil, baik soal program maupun capaian kinerjanya selama menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Justru yang berani angkat suara soal kebijakan dan program Ridwan Kamil adalah pejabat Gubernur B. Mahmudin yang tengah mengevaluasi ragam program dan kebijakan sewaktu Kang Emil menjabat. Kini, PJ Gubernur Jabar tersebut tengah mengevaluasi terutama program-program yang dianggap bermasalah dan merupakan warisan atau peninggalan Ridwan Kamil. Di antara program yang dievaluasi adalah program petani milenial yang menyisakan banyak sengkarut masalah, terutama bagi peserta petani muda yang tersandung masalah hutang ke perbankan. Di penghujung kekuasaan, kasus gagal bayar petani milenial kepada perbankan sempat mencuat dan menampar wajah Kang Emil yang sedari awal yakin bahwa program ini terobosan bagi anak muda agar yang hidup di desa namun memiliki penghasilan kota. Kang Emil sempat meminta maaf atas suan prestasi off-taker yang tidak membayar hasil pertanian sehingga petani milenial terlilit utang ke Bank Jabar mencapai miliaran. Kenyataan itu membuat PJ Gubernur saat ini sedang mengevaluasi apakah program tersebut dilanjutkan atau justru dihentikan. Sebab program petani milenial memang mengharuskan petani untuk tetap patuh membayar cicilan ke Bank Jabar lantaran modal yang digunakan untuk bertani difasilitasi perbankan. Padahal dunia pertanian tidak seindah yang dibayangkan. Kadang pendapatan dan penghasilan bertani tidak semanis buah semangka atau buah nanas yang ditanam petani. Oleh sebab itu, ke depan bahwa program-program dan kebijakan pemerintah itu harus dipikir matang agar tidak merugikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi melanjutkan narasi bicara dalam berita tadi, bahwa salah satunya kalau kita menyebut Kang Deddy Mulyadi atau kalau kita menyebut Kang Ridwan Kamil, memang itu dua nama yang secara popularitas di Jawa Barat itu mentereng ya. Bahkan hasil survei di akhir tahun yang lalu, kedua nama ini susul menyusul sebagai salah satu tokoh Jawa Barat yang memiliki popularitas yang cukup tinggi. Nah, ketika hari ini disandingkan atau hanya penyebutan saja ya, banyak juga yang bertanya kan, Kang Deddy Mulyadi nanti akan kemana, Kang Ridwan Kamil nanti akan kemana, itu menjadi teka-teki dan perhatian serius dari publik, terutama dari para penggemar dan loyalis Kang Deddy Mulyadi ya. Di antaranya itu. Dan dulu ketika terjadinya semacam rivalitas, walaupun secara nyata tidak ada rivalitas, mungkin hanya karena dulu rebutan SK ya, Kang Deddy waktu itu sebagai ketua DPD Golkar Jawa Barat tiba-tiba
Setia Novanto ngasih rekom untuk nyalon gubernurnya itu kan ke Ridwan Kamil. Memang waktu itu aneh sekali gitu, kenapa kader sendiri yang kebetulan beliau terkenal dan popularitasnya tinggi, dia juga menjabat sebagai ketua DPD Golkar Jawa Barat, tidak dikasih rekom malah ke orang lain. Nah mungkin sejak saat itulah seolah-olah publik itu menghadap-hadapkan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu vis-a-vis Ridwan Kamil gitu. Nah termasuk ketika tadi ada program yang disebut dengan petani milenial ya gitu, program-program ini yang kemudian basisnya memang kalau RK bicara pertanian kita juga kurang nyes gitu. Beda kalau Deddy Mulyadi bicara pertanian, karena Kang Deddy Mulyadi berangkat dari bawah, ya dia hidup sehari-hari ada di lingkungan dunia pertanian, di dunia keseharian dia ada di lingkungan daerah agraris, dan dia bukan orang yang ada di perkotaan seperti Ridwan Kamil. Nah, ketika bicara mendapati berita bahwa PJ Bupati Bey Mahmudin kemudian mengkritik dan mengevaluasi tentang program Ridwan Kamil yang dengan judul nama petani milenial, itu kemudian juga publik teringat bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pangan yang selama ini dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jauh Kang Deddy Mulyadi lebih menguasai tentang dunia pertanian kalau kita mau memperbandingkan kan, ketimbang misalnya Ridwan Kamil. Nah sehingga kalau kemudian sentuhan Ridwan Kamil itu bagaimana ingin bahwa orang desa itu punya rezeki kota, tentu juga tidak semudah menyulap atau bim salabim ya, karena apalagi apa indikatornya atau pemicu faktor utamanya adalah misalnya fasilitasi perbankan. Belum tentu seorang petani itu mampu mengelola uang pinjaman dari perbankan, karena ditani sesuatu yang kemudian tidak bisa dikapitalisasi atau tidak bisa hitungannya matematis seperti bisnis-bisnis produk yang lain gitu, bertani itu. Pasti Kang Deddy Mulyadi lebih paham bagaimana bercocok tanam, bertani, menanam padi, menanam palawija, menanam sayur-sayuran dan lain-lain, sayuran hortikultura gitu. Sehingga kemudian wajar ketika Ridwan Kamil hari ini programnya dievaluasi, kemudian menjadi berita heboh. Sebetulnya sebelum turun pun itu sudah sempat heboh ya, karena ada salah satu yang dari Garut yang protes, dia terlilit utang ke Bank Jabar karena dia tidak dibayar oleh optaker tentang hasil produk dia bertani, sehingga dia tidak bisa bayar bank. Hasil pertaniannya, hasil panennya tidak mencukupi untuk membayar perbankan. Nah itu salah satu kemudian problem di mana ketika petani dia hadapkan pada fasilitas perbankan, belum tentu dia mampu memanage cash flow mereka untuk bercocok tanam, kemudian uangnya dipakai untuk yang lain-lain termasuk untuk mencicil ke perbankan. Nah artinya berarti program tentang petani milenial ini memang masih perlu perbaikan, masih mentah, sehingga PJ Gubernur pada saat ini Pak Bey Mahmudin mencoba mengevaluasi apakah program ini dilanjutkan atau memang dihentikan. Dia akan tentu menimbang, melihat, karena yang namanya PJ Bupati pasti objektif ya, melihat potensi-potensi sekiranya memang merugikan masyarakat. Walaupun ada juga pernyataan dari pihak gubernuran ya, itu hutang ke Bank Jabarnya akan coba dilunasi gitu, mungkin perlahan karena kan yang pinjem banyak ya. Sehingga itu tadi saya sebetulnya pernah mengalami ya, bagaimana kita bertani difasilitasi oleh pihak ketiga, difasilitasi oleh perbankan. Nah kadang hasil bertani kita kadang tidak mampu untuk menutupi biaya-biaya yang keluar dalam hasil panen kita gitu. Nah inilah kemudian yang muncul ke permukaan ketika Gubernur Ridwan Kamil digadang-gadang akan maju lagi sebagai calon gubernur Jawa Barat, tetapi di sisi lain program-programnya dikritik dan dievaluasi karena ternyata banyak yang gagal, terutama untuk yang kaitan dengan bagaimana petani itu meningkat secara income-nya, secara pendapatannya, tapi kan ada faktor lain yang harus berurusan dengan perbankan, sehingga ketika hasil tani mereka tidak sukses,
mereka harus kemudian terlilit hutang terhadap perbankan. Nah, ini salah satu berita terkini yang saya ulas. Selain tadi kemudian bahwa secara umum nama Kang Deddy Mulyadi dan nama Ridwan Kamil entah sengaja atau tidak selalu dikait-kaitkan, selalu berkaitan, dan selalu kadang oleh para loyalisnya masing-masing diperhadapkan karena punya sejarah, punya latar, punya psikologi, nuansa kebatinan tersendiri, paling tidak dimulai sejak pemilihan gubernur tahun 2018 yang lalu, paling tidak itu. Tapi apapun itu, bahwa termasuk kemudian satu lagi ya, ada yang bertanya tentang kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak masuk ke dalam TPN ya, tim sukses di tingkat nasional. Nah, ini juga diperbanding-bandingkan, kan Ridwan Kamil itu pegang Jawa Barat gitu, Kang Deddy di mana gitu. Ya, Kang Deddy Mulyadi sendiri pasti akan mengawal pergerakan Jenderal Prabowo Subianto secara internal, karena yang namanya TPN pasti diisi oleh banyak orang yang mengakomodasi seluruh kepentingan dari banyak partai dan kalangan ya. Kan ketuanya saja pengusaha ya, mantan Kadin ya, kemudian mantan Wamen BUMN atau Wamen apa tuh, Ruslani itu, kemudian diisi oleh para ketua umum partai, kemudian para sekjen partai gitu, dan lain-lain. Dan itu saya pikir pertanyaan yang tidak penting, kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak masuk ke menjadi tim sukses di tingkat pusat. Toh Kang Deddy Mulyadi tidak penting soal itu, karena dia juga masih banyak yang harus digarap untuk mendampingi Jenderal Prabowo Subianto dalam pemenangan Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih dulur-dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.